Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang Nabi Adam dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam, kemudian Allah menjelaskan tentang sujudnya malaikat kepada Nabi Adam serta bagaimana iblis enggan untuk bersujud karena sombong dan hasad yang disimpannya kepada Nabi Adam. Ini semua diketahui oleh orang-orang Yahudi. Jadi kisah-kisah tersebut sejatinya adalah kisah yang sudah diketahui oleh bangsa Yahudi. Maka sangat relevan sekali setelah itu Allah Subhanahu wa taala beralih ayatnya, konteksnya berkaitan dengan keadaan Bani Israel atau keadaan kaum Yahudi. Karena mereka itu memiliki kitab. Jadi mereka juga disebut dengan ahlu kitab. Ahlul kitab itu adalah orang-orang kaum yang diturunkan Alkitab kepada mereka. Dan kisah-kisah tersebut itu tercantum di dalam kitab-kitab suci mereka. Yaitu ada Taurat, ada Injil, seperti itu ya. Kita akan masuk kepada ayat ke-40, 41, 42 dan 43. Ini beberapa perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Sebelum itu kita baca dulu ayatnya. Kita baca dari ayat 38 sampai 43. 38 sampai 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار hum fiha khalidun.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja perjanjian-perjanjian atau perintah-perintah Allah, demikian juga larangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang pertama disebutkan di sini Allah berfirman, ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yang artinya, hai bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, kata Allah. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini ya Bani Israil, yang dipanggil itu wahai Bani Israil. Bani itu adalah napa Bani? Anak keturunan. Biasanya ini sering kita dengar ya, kalau momentum napa lebaran ya, lebaran ya. Halal bihalal Bani siapa gitu. Jadi harus tahu Bani itu sih apa gitu ya. Bani adalah jamak dari ibnu. Ibnu itu anak, kalau Bani adalah anak-anak atau anak keturunan. Wahai anak-anak keturunannya Israel. Siapakah Israel itu? Pertanyaan, siapa Bapak Ibu? Siapa? Nabi siapa? Nabi Israel, betul. Ya, ya, insyaallah. Dari 25 nama nabi itu ini nama lainnya. Nama lainnya. Siapa? Jadi Bani Israil itu anak keturunannya Nabi siapa? Apa? Yakub. Ya betul. Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi? Bukan. Yakub putranya Nabi? Belum. Jangan langsung loncat. Ya. Bukan. Kejauhan, beda zamannya. Aduh, ini
Nggak lulus ini nama-nama nabi. Aduh, nanti apalagi ya. Itu. Jadi ya urutan nanti itu juga kadang-kadang itu adalah bapak, anak-anak. Jadi kakek, anak, cucu, bahkan cicit nabi semua. Nah, tadi Yakub bapaknya nabi siapa? Yakub. Ilyas. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nah, berarti Nabi Yusuf, atasnya Nabi Yakub, atasnya nanti titik-titik atasnya Ibrahim. Nah, Ismail siapa? Ishak. Ya, Ishak. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu memiliki dua putra. Yaitu Ismail sama Ishak. Ya, itu. Yang jalur Nabi Ismail nantinya hanya ada satu yang keturunannya menjadi nabi. Siapa? Nabi siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Harus tahu Nabi Muhammad itu ininya sana ya, Nabi Ismail. Nah, kalau Nabi Ishak, nanti Yakub, nanti Yusuf dan seterusnya itu disebut dengan Bani Israel. Nabi dari Bani Israel banyak sekali. Termasuk di dalamnya ada Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu adalah itu jalurnya. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki istri yang bernama Saroh. Ya, Saroh ya. Yang terkenal cantik gitu ya. Nah, cantik sekali. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim itu diberi hadiah berupa budak perempuan untuk melayani Saroh, demikian juga Nabi Ibrahim. Ya, seperti itu. Di dalam perjalanan sejarah mereka, Saroh ini lama belum dikaruniai keturunan. Akhirnya Saroh ini dengan baik hati, dengan ini memberikan menyuruh Nabi Ibrahim itu untuk menikahi itu tadi, budak perempuan tadi. Siapa? Hajar. Nah, ini seperti itu. Ternyata Allah takdirkan yang duluan punya atau hamil duluan atau punya putra duluan itu adalah justru siapa? Hajar ini. Ya, Hajar ini. Nah, awalnya dengan sukarela, dengan suka hati ya. Nah, namanya manusia ya kan, perasaannya gitu. Ada rasa cemburu. Padahal tadinya juga yang nyuruh untuk menikahi juga dirinya, tapi setelah punya anak dirinya sendiri belum, ya manusiawi cemburu. Nabi Ibrahim melihat itu akhirnya memboyong Hajar, demikian juga Ismail ke sebuah lembah tandus. Ya, tidak ada penghuni di sana awalnya. Yang sekarang menjadi ya pusat ibadah manusia dari berbagai penjuru dunia itu, yaitu Mekah, disebut dengan Bakah awalnya gitu. Nah ini jadi awal sejarahnya. Maka orang-orang Yahudi yang mereka itu Bani Israel itu meremehkan umat Islam, salah satunya ini, lalu anak keturunan budak kayak gitu ya kan, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya, itu jalur keturunannya, jalur nasab Nabi Ibrahim. Nah, kembali ke sini, Bani Israel yang dimaksud itu siapa? Yaitu tadi anak keturunannya Yakub. Yang jumlahnya itu ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Ada 12 jumlahnya. Jumlahnya ada 12. Disebutkan di sini dalam saya cari-cari referensi ya, sebuah referensi. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak laki-laki semua dari 4 istri. Wah, itu. Mau nyontoh mboten? Ya, ini para nabi itu istrinya lebih dari satu ya.
Ini 12 istri. Nah, dari masing-masing istri itu punya anak. Ya. Disebutkan dari Leah namanya. Seorang wanita bernama Leah memiliki keturunan ada 6. Ruben, Simeon, apa ini Simeon? Simon mungkin ya, Simon gitu ya. Lewi, Yehuda. Kemudian Isakhar, Zebulon. Nah, ini namanya seperti itu. Kemudian ada lagi wanita yang bernama Rachel. Tulisan Arabnya Rohil gitu ya. Rachel. Ini ada 2 putra, yaitu Yusuf sama siapa? Benyamin atau Benyamin. Nah, Benyamin. Nah, itu. Kemudian ada lagi perempuan yang bernama Bilhah. Ini ada 2. Dan sama Naftali. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Zilpah atau Zilfah. Jad, dalam bahasa Arab itu Jad, itu Gad, ya, Gad. Kalau Inggrisnya Gad gitu ya. Kemudian Asyar. Gad sama Asyar. Total ada 12. Jadi putra-putra atau anak-anak keturunan Nabi Yakub ini kemudian menjadi cikal bakal dari 12 suku Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ada 12 suku awalnya. Ya, dari sini semua. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sekedar tambahan saja nih. Sekedar ini. Ya. Ya, jadi itu berkaitan dengan berkaitan dengan Bani Israel ya, Bani Israel. Dan mereka itu dikenal dengan Yahud. Makanya kalau kita marah dengan Israel, jangan menyebut Israel. Gara-gara mereka membantai kaum muslimin, kita melaknat menggunakan nama Israel. Jangan. Gunakan nama apa? Zionis. Fatal mboten? Laknat tapi kepada Israel. Fatal apa tidak? Sangat fatal. Karena itu nama Nabi Yakub. Ya. Seperti itu. Makanya mereka menamai diri mereka, negara mereka Israel. Tidak mau disebut Yahudi, tidak mau disebut Zionis. Yang lebih tepat ya Yahudi. Lebih tepat adalah Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini ya, kita bahas ayat pertama dulu nggih. Ayat pertama dulu. Disebutkan di sini lamma kana siyaqu fil ayatis sabiqah fi sya'ni Adam wa takrimihi wa sujudil malaikati lahu wa amtina'i iblis likibrihi wa hasadihi wa kana hadha ma'luman lil yahud li'annahum ahlu kitabin nasaba an yukhatiballahu ta'ala bani Israel mudzakiran iyahum bima yajibu alaihi minal iman wal istiqamah. Fanadahum bi'unwani bunutihim li Israel alaihi salam fa amarahum wa nahahum amarahum bi dzikri ni'matihi alaihim liyashkuruhu ta'ala bi ta'atihi fayu'minu bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a bihi minal huda wa amarahum bil wafa bima akhadha alaihim min ahdin liyanjiz lahum ma wa'adahum wa amarahum an yarhabu. Ya. Wala yarhabu ghairahu min khalqihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang Nabi Adam alaihi salam dan bagaimana Allah memuliakannya dan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam serta bagaimana iblis enggan untuk bersujud karena sombong dan hasad yang disimpannya kepada Nabi Adam, ini semua diketahui oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka memiliki kitab sehingga Allah Ta'ala mengajak bicara Bani Israel untuk mengingatkan mereka akan kewajiban yang harus ditunaikan berupa keimanan dan keistiqomahan. Allah Ta'ala menyeru mereka dengan nama anak-anaknya Israel alaihi salam. Ya. Untuk kemudian memerintah dan melarang mereka. Allah Ta'ala memerintahkan mereka agar mengingat nikmat-nikmat yang sudah didapatkannya agar mau bersyukur
dengan berbuat ketaatan dan beriman kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, beserta apa yang beliau bawa berupa petunjuk dan perintah untuk memenuhi janji yang sudah diambil dari mereka. Dan juga perjanjian agar mereka takut kepada Allah saja dan tidak takut kepada selainnya dari kalangan makhluk. Ini penjelasan dari ayat ke-40 ya, ayat ke-40. Pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Yahudi dengan menyebut nama bapak atau nama kakek moyangnya? Ya, seperti itu. Dengan nama siapa? Yakub, seperti itu. Oh ya, sebelumnya mengapa Yakub disebut dengan Israel? Mengapa Yakub disebut dengan Israel? Jadi mengapa Yakub disebut dengan Israel? Israel itu berasal dari dua susunan kata ya. Isra sama il. Isra itu adalah hamba, il adalah Allah. Jadi sama dengan Abdullah gitu. Israel sama saja artinya hamba Allah. Kenapa disebut hamba Allah? Karena supaya ada semacam keistimewaan. Ini adalah seorang yang sangat soleh, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Mengapa orang Yahudi itu dipanggil dengan ya Bani Israel, hai anak-anaknya Yakub, hai anak-anaknya Israel. Seperti itu. Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa? Apa sama orang Yahudi sama Israel ini sama enggak? Dari sisi ketaatan, ketakwaannya, sama apa tidak? Sangat jauh sekali. Kalau kita baca Al-Quran, bagaimana kejahatan-kejahatan orang Yahudi itu sangat luar biasa. Di antaranya nanti disebutkan di ayat ini, mencampur adukan kebenaran kebatilan, kemudian yang sangat parah itu membunuhi nabi-nabinya. Membunuhi nabi-nabi mereka. Jadi banyak nabi di situ tapi juga dibunuh, didustakan dan dibunuh. Nanti di ayat-ayat selanjutnya surat Al-Baqarah nanti sebutkan bagaimana di antara bentuk kejahatan mereka adalah membunuh nabi-nabi mereka dan suka berselisih. Kemudian memakan harta yang haram gitu. Ini di antara kejahatan-kejahatan Yahudi ya. Kejahatan Yahudi. Nah, ini mengapa? Ini Allah lagi mendakwahi Yahudi yang seperti itu dengan mengingatkan dulu kakek kalian itu orang yang sangat soleh. Paham ya? Paham ya? Bisa dipahami ini? Bisa ditangkap atau tidak? Bisa ditangkap atau tidak? Jadi maksudnya seperti itu. Pendekatannya itu didekatkan dengan supaya sadar, itu diingatkan dulu kakeknya itu adalah orang yang sangat soleh. Gitu. Maksudnya ikutin gitu. Ikutin kakek kalian. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi dimotivasi ini. Allah memotivasi mereka dengan menyebut kakek mereka, yaitu Nabi Allah Yakub alaihi salam. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berfirman, wahai anak keturunannya hamba yang soleh, yang sangat taat kepada Allah, jadilah seperti kakek kalian. Ya gitu. Seolah-olah itu Allah sedang berfirman seperti itu. Jadilah seperti kakek kalian di dalam apa? Mengikuti kebenaran. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Seperti juga mengatakan, seperti kita mengatakan, hei putranya orang yang dermawan. Nah, misalkan anak cucunya kok kurang baik. Hei putranya orang yang mulia. Nah, itu. Biar diingatkan, nah, itu. Harusnya ngikutin kepada bapak ataupun kakeknya. Berbuatlah demikian, atau wahai putranya seorang yang pemberani, kenapa kamu penakut gitu ya. Nah, ini. Jadi didekatkan seperti itu. Dan seterusnya. Ini mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka kok enggak ya Ya Yahudi atau ya ayyuhalladzina hadu. Nanti di ayat yang lain juga ada. Langsung kepada nama Yahudi. Tetapi di ayat ini nanti di ayat selanjutnya juga ya Bani Israel itu ada 2 kali. Jadi maksudnya seperti itu. Untuk mengingatkan dulunya kakek mereka adalah orang yang sangat soleh, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran yang disebutkan di kitab ini oleh penulis. Ada dua. Yang pertama, wujubu dzikri ni'ami li syukrillahi ta'ala 'alaiha. Wajibnya atau kewajiban untuk menyebut kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan sebagai wujud bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang didapat tersebut. Jadi wajib kita itu menyebut-nyebut. Ya. Maka hendaknya itu sering banyak kita mengingat kenikmatan-kenikmatannya Allah atau kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, ya, kepada kita. Ya. Seperti itu. Jadi menyebut kenikmatan yang didapatkan sebagai wujud bersyukur. Dengan menyebut nanti kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak mengeluh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wujubul wafa'i bil ahdi la siyama ma'ahada alaihil abdu rabbahu ta'ala. Kewajiban untuk menepati perjanjian. Apalagi perjanjian antara hamba dengan Tuhannya. Ya. Berjanji sama sesama manusia saja itu mulia, lebih-lebih berjanji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Dan ini diantara tanda atau bentuk keimanan itu menepati janji. Seorang itu menepati janji. Lebih-lebih janji antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 41, Allah berfirman, di antara perintahnya lagi kepada mereka, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Yang artinya apa? Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan. Yaitu apa? Al-Quran. Yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat. Jadi orang Yahudi itu disuruh, atau Bani Israel itu disuruh untuk beriman kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu membenarkan kitab suci yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Ya. Bagaimana penafsirannya di sini? Wa alla yakunu awwala man yakfur bihi. Wa amarahum an yu'minu bil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beriman terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa alla yakunu awwala man yakfur. Dan dilarang jangan menjadi orang yang pertama kali kufur terhadap Al-Quran. Kufur terhadap Al-Quran. Ya. Ya. Wa nahahum 'anil i'tirad an bayanil haqqi fi amril iman bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari membantah atau berpaling dari menjelaskan kebenaran. Dilarang untuk apa? Berpaling dari menjelaskan kebenaran. Mereka sudah tahu kebenaran tapi mereka berpaling, tidak mau menjelaskan kebenaran, menutupinya dan seterusnya. Atau mencampur adukan antara yang benar sama yang batil. Dalam perintah untuk beriman kepada Rasulnya yaitu Muhammad SAW. Mengapa dalam tafsiran itu disebutkan seperti itu atau ayat ini menjelaskan seperti itu? Kenapa, Bapak Ibu? Kan ini ada isyarat di dalam kitab Taurat itu ada ayat-ayat yang berisikan apa? Kabar tentang Nabi Muhammad dan perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Bisa dilihat surat diantaranya surat As-Saff ya, surat As-Saff ayat surat As-Saff ini ayat ke-6. As-Saff ayat ke-6. Iya, betul ke-6. Di sini disebutkan juz 28. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin. Jadi sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian, kata Nabi Isa, yang membenarkan
apa yang ada pada diriku berupa yang ada pada diriku pada Taurat, demikian juga mengabarkan akan kedatangan seorang rasul yang datang setelahku. Namanya itu Ahmad, ismuhu Ahmad. Ahmad itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Injil demikian juga Taurat itu sudah disebutkan tentang berita akan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Ya. Seperti itu. Jadi mereka dilarang untuk jangan berpaling dari menjelaskan kebenaran mengenai perintah untuk beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thamanan qalilan min mata'il hayati dunia. Oh maaf, saya salah menerjemahkan. Anil i'tiyat itu mengganti, menukar, bukan berpaling tapi menukar. Mereka dilarang dari menukar, menjelaskan kebenaran terkait iman, perintah untuk iman kepada Nabi Muhammad SAW dengan thamanan qalila, dengan nilai yang sangat remeh. Ya. Dari apa? Min mata'id hayati dunia, dari kehidupan dunia. Wa amarahum bitaqwahu fidzalika. Allah perintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadarahum inhum katamul haqqa. Allah memperingatkan mereka dan keras, janganlah mereka itu menutupi kebenaran. An yanzil bihim adabahu. An yanzil bihim adabuhu. Diperingatkan kalau menutupi kebenaran akan turun azab kepada mereka. Akan turun azab kepada mereka. Seperti itu. Ya, ini ayat ke berapa? 41. Disebutkan di ayat ini bagaimana bisa Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Disebutkan ya, membenarkan ya. Bagaimana Al-Qur'an bisa membenarkan kitab suci sebelumnya. Disebutkan dalam tafsir referensi yang lain yaitu Ibnu Jauzi, di antara ahli tafsir yang lain menjelaskan itu ada 3 sisi atau 3 makna Al-Quran itu membenarkan kitab suci sebelumnya. Yang pertama, bahwasanya umat terdahulu yang memiliki kitab suci itu mengkabarkan akan adanya Nabi Muhammad SAW atau mengkabarkan tentang adanya Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sendiri mengabarkan bahwasanya nabi-nabi sebelumnya ya para nabi gitu. Jadi nabi-nabi sebelumnya Rasulullah mengabarkan itu ya para nabi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka kitab suci. Rasulullah mengabarkan bahwasanya mereka itu adalah para nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci. Lalu Rasulullah membenarkan atau kitab Al-Quran itu membenarkan. Rasulullah membenarkan dan Al-Quran juga membenarkan mereka. Jadi Nabi Muhammad menjadi saksi akan benarnya para nabi sebelumnya. Bisa dipahami? Ini maknanya. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, bahwasanya Al-Quran atau Rasulullah itu sepakat dengan mereka. Rasulullah itu sepakat dengan para nabi. Sepakat dengan para nabi. Di mana di dalam kitab suci mereka, kitab suci nabi sebelumnya, itu terdapat ajaran berupa tauhid, sama ajarannya. Demikian juga disebutkan tentang iman kepada hari akhir dan lain sebagainya. Jadi ada sisi kesamaannya. Yang paling utama adalah berkaitan dengan tauhid atau ketauhidan. Ya. Masya Allah. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pelajarannya Bapak Ibu. Di sini disebutkan wujubu bayanil haqqi wa hurmati kitmanihi. Dari ayat yang mulia ini kita ambil pelajaran kewajiban untuk menjelaskan kebenaran dan keharaman menyembunyikan kebenaran. Kewajiban kebenaran itu dijelaskan dan tidak boleh apa? Disembunyikan kebenaran tersebut. Ya. Jadi bisa jadi apa? Di dalam kitab Taurat itu
disebutkan tentang Rasulullah ditutup-tutupi. Nah, enggak ada ini, enggak ada gitu ya. Dilewati atau mungkin dihapus atau apa. Makanya terjadi tahrif, perubahan atau apa? Sudah tidak asli lagi ya. Kitab Taurat yang ada pada mereka itu sudah tidak asli, sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian Allah melarang mereka di dalam ayat selanjutnya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Wa nahahum an khalatil haqqi bil batil daf'anil haqqi wa bu'dan anhu hatta la yu'minu bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bi iqamis salati wa ita'iz zakati wal id'ani lillahi ta'ala bi qabulil Islam wa dukhuli fihi kasairil muslimin. Allah juga melarang mereka agar tidak mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, untuk membela kebenaran dan menjauhkan kebatilan yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Pertanyaan, seringkali perintah salat dan zakat itu selalu digandingkan. Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa ini? Salat sama zakat selalu digandingkan. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Seringkali bergandengan seperti itu. Mengapa? Jawabannya adalah kalau salat itu mewakili ibadah yang sifatnya itu badan sama hati ya, badan. Adapun zakat itu mewakili ibadah yang berkaitan dengan harta. Atau bisa juga salat itu mewakili hablum minallah. Adapun zakat mewakili hablum minannas. Gitu. Ada hablum minallah hubungan dengan Allah, ada hablum minannas hubungan dengan manusia. Itu terwakili oleh dua amalan tersebut, yaitu salat sama zakat. Ya. Allah memerintahkan mereka untuk mendirikan salat dan mengeluarkan zakat serta tunduk kepada Allah dengan menerima agama Islam dan masuk ke dalamnya seperti kaum muslimin yang lainnya. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat tadi, yaitu ayat 42 sama 43? Disebutkan di sini wujubu bayanil haqqi wa hurmatu kitmanihi. Wajibnya menjelaskan kebenaran dan haramnya menutupi kebenaran. Dan yang terakhir, hurmatu khalatil haqqi bil batil tadlilan linnasi wa sarfihim anhu ka qaulil yahudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun walakin lil arabi khassah hatta la yu'minu bihi yahud. Nah, pelajaran yang berikutnya adalah keharaman mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan untuk menyesatkan manusia dan memalingkan mereka dari kebenaran. Seperti ucapan orang Yahudi, Muhammad itu adalah seorang nabi, akan tetapi itu khusus untuk orang Arab saja. Sehingga orang Yahudi tidak beriman kepadanya. Gitu. Kan Yahudi bukan dari Arab, jadi tidak perlu beriman. Kira-kira jawabannya gimana kalau seperti itu? Ini pun propaganda ini kadang-kadang nggak nyadar di orang Indonesia itu kayak gitu. Oh kayak gitu tuh tradisi Arab begitu. Nah, itu repot gitu. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah ya. Surat Al-Jumu'ah nanti bisa dilihat surat Al-Jumu'ah Ibu sebagai penutup pembahasan kita kali ini. Saya bacakan sebagai penguat saja nih, sebagai penguat. Di dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan ayat 2 dan ayat ke-3. Ayat 2 dan ayat ke-3.
Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi." Dialah Allah yang mengutus pada kaum Arab yang umi. Yang umi apa? Tidak bisa, ya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Rasulan, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul itu juga umi. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, mengajari mereka Alkitab dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Padahal mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Kalau ini memang betul, ayatnya ini konteksnya berkaitan dengan Allah mengutus nabinya kepada bangsa Arab yang umi. Tetapi ingat, ada ayat selanjutnya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Di ayat yang kedua ini. Ya. Jadi, dan kaum yang lain dari mereka yang belum bertemu dengan mereka, yang belum bertemu dengan umat yang langsung dihadapi oleh Rasulullah, para sahabat. Yaitu bisa tabi'in atau umat yang berada di luar Arab. Ya. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini merupakan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dari surat Al-Jumu'ah ini dalil bahwasanya Rasulullah itu diutus kepada bangsa Arab, demikian juga kepada secara khusus juga secara umum kepada umat seluruh dunia, ya. Kepada semua manusia secara umum. Jadi bukan kepada bangsa Arab saja. Seperti Masya Allah. Ya, pas sekali ya. Nah, ini bel. Masya Allah. Ya, ini yang bisa disampaikan, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang disampaikan ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sampaikan ya, saya kemarin pas pertemuan sebelumnya, saya pas pulang itu mikir tadi saya salah baca. Sebelum itu salah baca, ada sebuah kata yang salah saya membacanya, ya. Tapi mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu. Tapi maknanya sama, maknanya benar, ya. Kadang-kadang kita fokus ke makna, tapi pembacaannya itu kadang ada kekeliruannya. Kemarin ada kata taskunaniha harusnya, tapi saya baca taskununaniha. Nah, ini sebagai ralat saja, ya. Kemarin saya baca taskununaniha, tetapi yang betul taskunaniha. Itu. Ya, itu wajar ya, karena kadang-kadang fokus kepada ini ternyata itu terlewatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.